Saya ingin mengawali dengan, mungkin Anda pernah bercocok tanam, ada di sini yang hobinya cocok tanam bisa melambaikan tangan. Ya. Ketika mau menanam biji atau benih begitu saudara-saudara, tentu saja kalau kita menanam sebuah benih, kita kepingin benih itu bertumbuh, benar atau betul. Ya, nggak ada yang kita rada nganggur gitu ya, kemudian kita punya biji, benih, kita tanam, kita biarin. Sudahlah yang penting saya sudah taruh di tempat yang benar, lalu Anda tidak mengharapkan bertumbuh, tidak mengharapkan ada batangnya, bahkan tidak mengharapkan berbunga maupun berbuah. Ya, setiap kita pasti kepingin kalau menanam sesuatu, pasti kita kepingin ada hasilnya. Ya, tetapi kadang-kadang kita untuk menunggu sebuah hasil itu gak sabaran ya. Katakanlah saya punya pohon mangga nih di depan rumah saya ya. Tenang, ini belum musim panen mangga ya, jadi jangan menagih kepada saya. Dan memang sudah sekitar 2 tahun belakangan ini kami tidak melihat ada tanda-tanda berbunga, berbuah itu gak ada. Jadi kami juga rada, ini gimana ya, kita memang waktu itu kita gak ikut nanam, sudah ada gitu aja di depan rumah gitu ya. Sempat sih 3 tahunan atau 3,5 tahun yang lalu sempat panen. Ya sayang kita belum kenal ya, gak sempat bagi-bagi. Gitu ya. Kita sudah nunggu sekian lama, kok gak berbunga, kok gak ada tanda-tanda muncul buah dan sebagainya. Sampai ada seorang teman ngomong sama saya, Pastor ini kok kayaknya gak cukup, cuman disiram ya. Karena kita mungkin gak terlalu punya pengalaman atau pengetahuan soal bercocok tanam. Yang penting ya setiap sore disiram aja. Kita tanya cuma nyiram. Kalau pas lagi musim hujan ya puji Tuhan dibantu sama hujan. Paling tidak bisa menyerap air gitu kan. Ternyata itu tidak cukup. Teman saya mengatakan bahwa ini perlu dikasih pupuk supaya mulai bertumbuh, berbunga dan nantinya akan menghasilkan buah. Oh gitu ya. Akhirnya oke, saya pakai pupuk. Ya, dengan begitu niatnya, oh dalam nama Yesus saya juga siramin pupuk sama doa ya, maklum pendeta. Supaya cepat tumbuhnya gitu kan. Dan tetap kan kita rasanya gak sabaran. Ternyata baru beberapa hari yang lalu istri saya yang setiap hari itu lebih rajin begitu buka rumah, pintu rumah kemudian lihat ke depan. Lah itu sudah mulai ada tanda pertumbuhan. Mulai ada bunganya. Lah itu loh setiap hari diliatin, diamatin lalu muncul. Bunganya mulai berbuah kecil. Ya, sekali lagi masih belum musim panen ya, sabar ya. Tetapi kalau kita ingin mengalami pertumbuhan, pastinya kita ternyata gak cuman nunggu disiram aja atau membiarkan hujan turun. Kita perlu mengusahakannya. Karena itu kita juga belajar satu kondisi tentang kerohanian kita, iman kita. Iman kita gak cuman sekedar ya udahlah yang penting datang hari Minggu aja kan nanti menerima siraman rohani ya. Tetapi kita juga perlu ternyata memupuk kerohanian kita. Karena itu tema khotbah saya pagi ini adalah memupuk iman ya, supaya iman kita sama-sama bertumbuh ya, semakin kuat imannya. Iman kita juga berbunga, berbuah juga. Oke, kita belajar tentang memupuk iman ya. Karena iman kita perlu diberi pupuk. Apa sih pupuk itu? Kok saya pakai istilah pupuk? Pupuk itu adalah ya, sedikit mencuplik pelajaran biologi bagi Anda yang mungkin lupa. Apa ya pupuk itu? Iman kok ya dipupuk ya. Pupuk adalah bahan yang ditambahkan pada tanaman atau media tanam ya seperti tanah untuk meningkatkan kesuburan sehingga bertumbuh lebih lebat, buah lebih banyak dan sehat. Rupanya ini adalah bahan yang ditambahkan, berarti faktor eksternal yang ditambahkan dari luar, bahan luar. Bukan dari tanamannya itu sendiri, bukan dari bijinya itu sendiri. Ternyata perlu tambahan dari luar. Untuk media tanam atau benih itu supaya subur, supaya bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Mungkin selama ini kita kurang menyadari, oh iya ya, ternyata demikian juga iman kita perlu dipupuk. Kalau iman kita dipupuk, imannya bisa ikut tumbuh. Media yang ditanamkan, yaitu kita sendiri, kita pun juga bisa subur di dalamnya ya. Dan dampaknya bisa dirasakan orang lain juga. Oke, mari kita belajar untuk memupuk iman. Ya, buka firman Tuhan sama-sama, siapkan Alkitabnya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 19. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-19. 18 kok 19 gak ada ya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Sudah dapat? Saya ingin dengar kata amin. Oke. Kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi
Ya, yang kompak gitu ya. Pada hitungan 3 kompak semuanya baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini nasihatnya Petrus buat jemaat. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Waktu itu Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat Kristen mula-mula yang ada di Asia kecil supaya mengalami pertumbuhan, bertumbuhlah dan juga memiliki pengenalan akan Allah. Jadi ada 2 atmosfer, ada 2 lingkungan rohani yang harus dimiliki oleh jemaat Kristen mula-mula pada waktu itu dan juga termasuk buat saya dan Anda. Bertumbuhlah dalam atmosfer kasih karunia dan pengenalan akan Allah, ya. Coba kita benar-benar fokus kepada 2 istilah ini. Kasih karunia, katakan kasih karunia, dan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Ini adalah 2 atmosfernya di dalam lingkungan pertumbuhan iman. Setiap orang percaya harus punya. Karena itu di akhir suratnya Petrus ini di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 yang baru kita baca, ini nasihat kalimat terakhir. Tetapi bertumbuhlah dalam lingkungan yang benar, yaitu apa? Kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini yang penting. Kalau tidak ada 2 hal ini di dalam kehidupan kita, ini baru medianya ini ya, kita ini medianya, yaitu dalam lingkungan kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, iman tidak akan tumbuh. Belum pupuknya ini. Baru medianya kita harus jelas dulu. Yang mana ini? Nah, karena ibarat hewan, setiap hewan kan punya habitatnya. Punya lingkungannya ya. Ikan, habitatnya itu adalah? Ya, pinter ya. Kalau burung bisa terbang, habitatnya adalah? Ya, udara dan juga darat. Kalau di udara terus, kalau dia gak mendarat ya kasihan kan, capek sayapnya gitu ya. Nah, dan iman itu juga punya lingkungan hidup, ya 2 ternyata, bukan cuma 1. Lingkungan hidupnya iman itu adalah kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Nah itu dia, ada 2 lingkungan hidupnya iman. Apa tadi? Kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan ya, supaya lebih simpel buat siap kita. Oh itu tempat bertumbuhnya iman. Oke, sekarang kita belajar bagaimana memupuk iman kita. Kita lihat surat Petrus ini dari awal ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 1. Ya, karena ternyata istilah ini pun juga kembali diajarkan, disebutkan oleh Petrus dan dia konsisten waktu nulis suratnya ya. Oke, kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang pertama, gimana kita memupuk iman? Tadi dengan jelas mengatakan di sini suratnya ayat 1, dari siapa yang nulis? Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Dari mana dia bisa memperoleh jabatan rasul ini? Kenapa dia juga menyebut dirinya sebagai hamba dari Yesus Kristus? Karena Simon Petrus ini pernah dimuridkan pastinya oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia pernah berkumpul kemana-mana Yesus pergi, dia selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Melihat Tuhan Yesus melayani. Ketika Tuhan Yesus berdoa bersama-sama, makan juga bersama-sama, kumpul terus dengan Simon Petrus ini. Ada sebuah kehidupan pemuritan. Yang pertama, kalau Anda kepingin memupuk iman Anda sudah tinggal di dalam lingkungan kasih karunia, Anda juga sudah tinggal di dalam lingkungan pengenalan akan Tuhan, Anda yang pertama perlu dimuridkan secara sengaja. Simon Petrus ngomong kayak begini, karena itu dia adalah orang yang sudah pernah dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Kita perlu ambil itu. Kita perlu ambil prinsip kehidupan yang dialami oleh Simon Petrus. Ternyata selama hidupnya, setelah dia dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia, dia dimuridkan, dimentori, dibimbing, diajari oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, sekali lagi tadi saya sudah menyatakan bahwa ini adalah surat penggembalaannya
Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil. Dan dia mengatakan, kenapa sih dia itu menyebut diri sebagai hamba dan Rasul Yesus Kristus. Tadi kembali ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka. Maksudnya kepada setiap rekan-rekan Kristen yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Dan iman ini kan perlu dipupuk. Ya. Dipupuknya dengan cara gimana? Ya, seperti dia dimuridkan. Perlu dimuridkan. Saya dan Anda sampai zaman sekarang Anda menjadi anak Tuhan. Anda menjadi seorang Kristen. Anda juga perlu dimuridkan secara sengaja. Amin. Ya. Iman kita dipupuk dengan cara Anda dibimbing. Pembimbingannya bagaimana? Ya, karena setiap kita ketika pertama kali jadi orang Kristen lah, ya, siapapun Anda, termasuk juga saya. Setelah saya dibaptis, saya pun juga awalnya gak ngerti bahwa setiap hari itu harus berdoa, setiap hari harus saat teduh. Gak tahu juga ternyata setiap hari harus baca Alkitab. Gak tahu. Itu harus ada yang nuntun saya. Saya diingatkan sama teman saya yang lebih senior yang ngajak saya ke gereja, yang kemudian hanya menyambut saya, kenal dengan saya di gereja. Setiap hari kamu berdoa ya. Saya baru sadar, oh perlu berdoa ya. Awal-awalnya juga bingung loh, caranya berdoa bagaimana? Ya kemudian diajarin pelan-pelan. Ya, dan kemudian dalam setiap doamu itu akhirilah dengan kalimat begini, di dalam nama Yesus aku berdoa. Oh gitu ya, karena selama ini kan memang gak ada yang ngajarin, kan kita gak tahu. Dipikirnya jadi orang Kristen begitu dibaptis, pokoknya berdoanya setiap hari Minggu aja. Datang ke gereja nanti ada yang doain, nyanyi, seneng gitu kan, lalu pulang. Ternyata setiap hari harus rutin berdoa, rutin baca firman Tuhan. Ya, karena itu secara rohani, iman saya dan Anda perlu dimuridkan. Karena kalau ada orang percaya yang tidak mau dimuridkan, tidak bisa bertumbuh. Kita perlu orang lain, mentor rohani, pembimbing rohani. Karena itu saya tanya sama Anda, sudahkah Anda, jemaat gereja Mawar Sharon Kampus Ngagel, Anda sudahkah punya pemimpin rohani yang memuridkan Anda? Sudah punya belum? Ya, saya nanya supaya Anda menjawab sendiri. Coba bayangkan siapa orangnya kalau begitu yang sedang memuridkan Anda. Sebutkan namanya dalam hati aja. Pikirkan, bayangkan figur orangnya itu seperti apa. Sudah? Sudah? Ya, bisa Anda bayangkan? Apakah figur itu ada di dalam ruangan ini juga? Ya. Atau jangan, oh enggak ada pastor dalam ruangan ini. Soalnya yang saya ikuti ini, pemurid yang memuridkan saya itu terkenal orangnya. Dia sering live di TikTok, di Instagram, ya. Dia juga ada channel YouTube-nya, saya follow. Instagram-nya iya, ya TikTok-nya iya, YouTube-nya juga saya ikuti. Tetapi pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau Anda merasa dimuridkan oleh hamba Tuhan tersebut atau siapapun lah orang yang Anda anggap memuridkan Anda, kenal nggak Anda dengan dia? Oh kenal, bang, saya follow dia, saya sering kali DM sama dia, dibales kok. Saya komentar apa, di like kok sama dia. Oke. Anda merasa Anda kenal lah ya sama orang itu, boleh ya. Pertanyaan berikutnya, orang yang Anda kira bahwa dia memuridkan Anda, orang itu kenal balik kepada Anda atau enggak? Nah itu pertanyaan saya. Ya. Orang itu pernah duluan enggak menghubungi Anda? Punya nomor telepon Anda enggak? Lalu dia kemudian berinisiatif untuk berkata, aku kepingin mendoakanmu. Ada enggak kayak begitu? Atau ternyata dia cuma live di media sosial lalu berkata, saya merasa ada pengikut saya yang perlu didoakan. Saya doakan kamu ya, tanpa tahu nama Anda siapa. Ya, itu namanya bukan hubungan pemuritan, itu adalah fans club. Karena Anda cuma mengikuti dia, Anda kagum dengan karismanya, dengan pengajarannya, tetapi Anda mengira Anda kenal dia, tetapi dia tidak kenal Anda. Itu bukan hubungan pemuritan. Tetapi yang namanya pemuritan secara sengaja itu adalah Anda kenal dengan yang memuridkan Anda, dan yang memuridkan Anda pun kenal Anda, minimal kenal Anda, tahu nomor telepon Anda, tahu di mana Anda tinggal, sekalipun mungkin belum tentulah bisa saling berkunjung ke rumah satu sama lain. Mungkin kalau konteks saya, dulu saya dan istri kami pelayanan di luar kota Surabaya, di luar pulau, konteks kota yang lebih kecil.
Saya memuridkan jemaat dan jemaat yang memuridkan saya, kami bisa saling mengunjungi rumahnya. Kenapa? Namanya kota kecil, lebih mudah jangkauannya dibandingkan kota Surabaya mungkin katakanlah. Tinggalnya di ujung utara, satu tinggal di ujung selatan, di ujung barat, di ujung timur. Ketemunya ya di tengah-tengah aja lah ya, kita ketemu di gereja lah, kita ketemu di kafe mana yang penting bisa ketemu. Secara personal, secara pribadi. Di situ ada pengenalan, di situ ada pemuritan. Dan saya berharap Anda pun juga membuka diri untuk dimuridkan. Jangan Anda merasa, alah aku ini sudah orang Kristen lama loh. Ngapain aku dimuridkan? Yang penting aku cukup datang ke gereja setiap hari Minggu dengar firman Tuhan. Dah itu cukup buat saya. Tetapi tetap secara pribadi kita perlu dimuridkan oleh seorang mentor, pembimbing rohani atau pemimpin rohani buat Anda. Yang akan mengarahkan mungkin karakter Anda. Ya, mungkin Anda masih punya emosi tertentu. Perlu ada yang menasihati, yang menegur Anda tanpa sungkan. Bro atau sis, kamu itu tak lihat ya, kadang-kadang gelagat kamu kalau ngomong sama orang tuh rada kasar. Hai. Kalau Anda diomongin kayak begitu, sama orang yang tidak Anda kenal, sama orang yang mungkin tidak terlalu bersinggungan langsung dengan Anda, mungkin agak tersinggung. Siapa kamu kok berani ngomongin aku kayak gitu? Pastor Lukas aja juga pernah tegur saya. Ya mungkin karena waktu Anda ketemu Pastor Lukas, shalom, kan gitu. Ya mana ditegur, tetapi sama yang lain. Mungkin Anda kelakuannya, kata-katanya kurang menjadi berkat. Perlu ada mentor yang mengisi kehidupan Anda, menegur kehidupan Anda, mengarahkan, memuridkan Anda berdasarkan firman Tuhan. Berlakulah lemah lembut terhadap sesama, yuk diperbaiki kata-katanya ya. Karena kalimatmu, kata-katamu adalah harimaumu ya. Hati-hati ketika berkata-kata, apalagi di media sosial, nanti rumahmu digeruduk massa bagaimana? Kan seperti itu yang sedang kejadian belakangan terakhir ya. Jadi kalau kita menerima masukan dari mentor pembimbing rohani kita saudara-saudara, maka hidup kita akan lebih baik, iman kita juga akan lebih bertumbuh. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab nih loh, kebanyakan dalam firman Tuhan mau perjanjian lama, perjanjian baru, mereka juga ada hubungan pembimbingan, mementori, dimuridkan dan memuridkan. Contohlah Musa punya murid rohani namanya Yosua. Yosua dimuridkan oleh Musa. Hubungan antara Elia dan Elisa. Nabi loh, Nabi Elisa. Ternyata pernah dimuridkan sama Nabi Elia senior sebelumnya. Tuhan Yesus memuridkan 12 muridnya. Salah satunya Petrus yang kemudian menuliskan surat yang kita baca barusan. Paulus punya murid namanya Timotius, Titus, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan raja-raja Israel di sepanjang sejarah kerajaan Israel pun ada pembimbingnya. Entah itu nabi, entah yang menjabat pada waktu itu imam besar. Ada yang mementori. Raja Daud, kalau dia tidak dimentori oleh Nabi Nathan, ya sudahlah. Ya. Mungkin tidak bisa sejahtera itu kerajaan Israel pada masa kejayaannya Raja Daud pada waktu itu. Jadi jangan Anda merasa, aku loh sudah punya jabatan cukup tinggi di pelayanan. Aku loh punya jabatan cukup tinggi di pekerjaan. Lalu Anda merasa, siapa yang mau mentorin saya? Jangan sombong. Mari kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Raja Daud aja mau dimentorin sama Nabi Nathan. Siapa kita ini? Ya, kita belajar untuk kita dimuridkan. Dan tempat pemuritan di gereja kita adalah CG atau Connect Group. Makanya kalau kita masuk di dalam komunitas seperti Connect Group, kalau ada yang ngasih masukan buat Anda, itu adalah pemuritan. Katakanlah lewat sponsor kita di dalam CG, lewat CG leader kita atau coach kita. Dengarkan mereka dan saya berharap ketika tadi saya tanya, siapa yang memuridkan Anda? Anda pasti bisa nyebut nama CG leader Anda, pastikan Anda bisa menyebut nama coach Anda atau tim leader Anda atau bahkan gembala Anda. Pastor Lukas, oh saya tahu yang memuridkan saya tuh ya Pastor Lukas, ya coach ini, ya CGL saya ini dan sebagainya. Berarti Anda sedang dimuridkan dengan sengaja dan iman Anda semakin dipupuk agar bertumbuh. Bagi yang belum punya orang yang memuridkan atau membimbing Anda, saya kasih PR. Ayo 1 bulan ke depan ini pastikan temukan orang yang memuridkan Anda. Silahkan tanya nanti kepada Asher atau tanya pada pemimpin-pemimpin rohani di sini, tanya sama pelayan-pelayan Tuhan di sini. Aku pengen dimuridkan. Kira-kira aku cocok sama siapa ya? Di CG mana ya dan sebagainya. Kenal no aku sama Pastor Lukas. Aku pengen dibimbing sama beliau dan silakan saudara-saudara supaya iman Anda bertumbuh. Amin. Oke, yang kedua. Bagaimana kita memupuk iman?
Kita lanjutkan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang kedua sampai 8 ya. Demikian firman Tuhan, 2 Petrus pasal 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ternyata ada lagi nih istilah kasih karunia dan apa tadi? Pengenalan akan Allah. Wow, luar biasa. Petrus masih mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena ini memang atmosfernya iman. Ya, tangkap baik-baik. Jadi dari awal surat sampai akhir surat, kasih karunia, pengenalan akan Tuhan, ini benar-benar ditekankan oleh Rasul Petrus. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia atau Yesus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Maksudnya apa nih ayat 3 ayat 4 ini ya? Saya sedikit meringkas supaya gampang ya Anda menyerapnya. Artinya ketika imanmu itu tinggal di dalam atmosfer kasih karunia dan pengenalan akan Allah, maka Anda itu akan semakin bertumbuh, arah pertumbuhannya itu menuju kodrat ilahi. Menuju keserupaan dengan Tuhan Yesus. Nah itulah bahasa gampangnya. Supaya Anda semakin punya karakter seperti Yesus. Kodrat ilahi yang disenangi sama Tuhan. Supaya kita bisa luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Nah karena itu disinilah unsur-unsur pupuknya itu dijelaskan. Ayat 5 ya. Justru karena itu kalau kamu sudah benar nih tinggal di dalam atmosfer kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus menambahkan dengan sungguh-sungguh berusaha. Tambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan tambahkan lagi apa? Pengetahuan. Dan kepada pengetahuan tambahkan lagi apa? Penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri tambahkanlah ketekunan. Ayat 6. Dan kepada ketekunan tambahkanlah juga kesalehan. Dan kepada kesalehan tambahkanlah kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara tambahkanlah kasih kepada semua orang. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, kandungannya lengkap dan berlimpah-limpah, ya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, untuk kita itu memupuk iman kita, kita perlu menambahkan unsur-unsur yang tepat untuk mengenal Tuhan. Ingat ya, karena pengertian dari pupuk tadi adalah bahan yang ditambahkan. Kita memupuk iman, kita perlu menambahkan sesuatu yang sebelumnya gak ada, tetapi perlu ditambahkan supaya iman kita makin subur. Dan yang ditambahkan itu sangat jelas, ini unsur-unsur yang membantu kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kalau unsur-unsurnya itu bentrok, ya gak jadi. Ya kan? Unsur-unsur itu harus cocok dengan lingkungan tempat tinggalnya iman. Harus cocok dengan unsur kasih karunia dan unsur pengenalan akan Tuhan. Makanya tadi di sini dikatakan ayat 8, tambahkanlah pengetahuan pada imanmu, kasih pada imanmu, tambahkanlah ini, itu, dan sebagainya. Supaya, ayat 8, kita berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Makanya unsur-unsur ini tidak bentrok, tapi unsur-unsur ini mendukung pertumbuhan dan kesuburan makin mengenal Tuhan. Oke, coba kalau saya gambarkan seperti ini. Ya, anggaplah kita punya tanaman. Ya, tanaman iman. Inilah benih iman kita. Kita tanam. Lingkungannya apa? Ya, ini Anda boleh foto, Anda boleh gambar ya. Lingkungannya untuk bertumbuh iman kita ini adalah kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Tapi di luar itu hati-hati ya. Karena kita tuh kalau tidak bisa menjaga diri, kita menjadi buta dan picik, itu seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Oke, apa yang ditambahkan kepada iman itu? Pada imanmu tambahkanlah kebajikan. Kalau kita merasa Anda sudah menyadari bahwa aku orang beriman, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku tinggal di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus itu apa sih?
Artinya saya dan Anda kalau bisa percaya, bisa beriman kepada Tuhan Yesus bukan hasil usaha sendiri. Tetapi karena pemberian Tuhan. Usahanya Tuhan buat kita. Bukan karena usahanya kita, ya. Dan kita tinggal dalam atmosfer pengenalan akan Tuhan. Semakin kita bertumbuh imannya, semakin kenal sama Tuhan. Bukan semakin jauh dari Tuhan. Itu gak makin bertumbuh imannya, ya. Tambahkanlah kepada imanmu itu apa? Kebajikan. Orang beriman makin hari makin baik, makin penuh dengan kebajikan, bukan makin kasar, bukan tambah makin jahat. Ya, justru dipertanyakan, katanya orang ini cinta Tuhan, bertumbuh, tapi kok kebajikannya gak ada belas. Ya, jangan-jangan ini imannya sudah salah tubuhnya. Oke, tambahkanlah apa kepada imanmu? Di atas kebajikan tambahkanlah pengetahuan. Loh, pengetahuan apa? Ya, pengetahuan akan firman Tuhan. Berarti orang yang punya iman bukan merasa, oh aku pernah dengar ayat firman Tuhan, oh aku pernah dikhotbahi tentang ayat itu, tidak usah dipelajari lagi ya, gitulah firman Tuhan. Ya, itu namanya gak punya pengetahuan. Orang yang menambahkan pengetahuan kepada kebajikan dia, itu artinya juga terus berusaha belajar, merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Apalagi, tambahkanlah kepada pengetahuan penguasaan diri. Makin hari diri kita bisa dikuasai. Kadang-kadang kan ada yang salah paham sama kita. Bisa terjadi ada orang lain salah paham sama saya dan Anda? Bisa jadi ya. Rasanya kepingin konfirmasi, rasanya kepingin mengencounter pendapatnya orang. Ini kok salah paham kayak begini sih. Saya ingin membalas rasanya gitu kan. Tapi firman Tuhan mengajarkan penguasaan diri. Udah. Jangan sekarang. Karena kalau kita mengeluarkan statement di waktu yang tidak tepat, malah bikin orang lain mungkin tambah marah sama kita kan. Mendingan coba diem dulu, sabar dulu. Lakukanlah pendekatan yang lebih persuasif. Ya, jangan sampai bikin orang lain marah. Kendalikan diri. Rasanya ketika kita sudah di jalur yang tepat, apalagi ketika bawa mobil gitu ya. Sudah kita ikuti rambu-rambu lalu lintas, ada aja yang nyerempet kita. Rasanya kepingin langsung buka kaca. Lalu kita teriak dengan haleluya, puji Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan yang menyalip aku. Karena mereka juga pernah menyalipkan kau. Beda ini ya kok salib, ini nyalip ya. Bukan salib kan dia. Ya. Kita belajar menguasai diri, jangan sampai keluar kata-kata kotor, pengendalian diri. Apalagi ya di atas penguasaan diri, ketekunan, lalu kesalehan, lalu kasih kepada saudara seiman. Di atas kasih terhadap saudara seiman, kita juga punya kasih terhadap semua orang, ya. Tetapi di luar itu semua, ya, kalau kita tidak melakukannya, maka kita sebetulnya adalah menjadi orang yang lupa akan kasih karunia. Kalau kita tidak bertumbuh dalam kebajikan dan kesalehan, firman Tuhan di surat Petrus juga mengatakan, kamu tuh bagaikan orang yang buta dan picik. Kamu lupa ya dengan kasih karunia Tuhan yang sudah kamu terima. Kamu lupa dengan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, ya. Oke. Ada satu tanaman yang langka, namanya tanaman silvium, ya. Ini adalah nama tanaman yang sebenarnya sudah punah 2000 tahun yang lalu. Bayangkan, sudah 2000 tahun yang lalu tanaman ini sudah hilang dari peredaran di dunia. Tetapi tiba-tiba berapa tahun terakhir ada seorang peneliti dari Universitas Istanbul, namanya Mahmud Miski, menyatakan bahwa silvium ini ditemukan kembali. Dan tumbuhnya di Gunung Hasan, Turki, sekalipun ternyata orang-orang setempat mengenali tumbuhan silvium ini namanya sekarang adalah Ferula drudeana. Waduh, ini rada jelimet. Nah, ternyata khasiatnya itu sama dengan silvium yang hilang ini 2000 tahun. Karena mengandung senyawa anti kanker, anti peradangan, dan bisa untuk bumbu masak dan menyembuhkan beragam penyakit. Ya, maksud saya apa menyampaikan gini ya? Ini ada fotonya silvium nggak nih? Coba tampilkan. Ya, tadi. Nah, ini tumbuhnya di Turki, saudara-saudara. Dan ya kalau mungkin Anda lihat dari jauh, kok kayak brokoli ini gitu ya. Ada kayak di Indonesia ini. Bukan ini tanaman silvium namanya ya. Harganya mahal di zaman itu ya. Orang-orang Yunani sangat suka dengan tumbuhan ini karena khasiatnya banyak, bisa menyembuhkan penyakit dan juga dijual harganya mahal. Setara dengan harga emas perak pada waktu itu. Ini benar-benar tanaman langka, tapi karena
eksploitasi besar-besaran, punah sampai 2000 tahun kemudian, baru berapa tahun terakhir ini, loh ditemukan kembali lewat gambar yang ditemukan di koin Yunani pada waktu itu, kemudian dilihat kesamaannya, diteliti khasiatnya. Loh ya kok sama nih khasiatnya? Akhirnya kemudian dibudidayakan kembali. Kenapa? Karena tanaman silvium ini, sekalipun katanya punah 2000 tahun belakangan, tapi tinggal di tanah dan lingkungan yang tepat, sehingga akhirnya bisa bertumbuh kembali. Demikian juga dengan iman. Mungkin iman kita tuh mau digencet, iman kita itu rasanya dihina, diejek sama orang lain. Kita mengalami tekanan kehidupan, kita mengalami berbagai masalah, tantangan, kesulitan keuangan, mungkin kesulitan dalam keluarga, kita tidak dihargai, kita mungkin merasa hidup kita ini kemudian kok mengalami banyak masalah, bahkan digencet dengan sakit penyakit. Tetapi asalkan iman kita tumbuh dalam lingkungan yang benar, kasih karunia dan pengenalan akan Allah, iman itu akan tetap bertahan. Kelihatannya imannya mungkin hilang, tetapi ternyata gak hilang. Iman itu kemudian akan semakin bertumbuh. Khasiatnya akan terasa kembali. Dan itulah kalau kita sungguh-sungguh menjaga hati kita. Pokoknya pastikan atmosfer kehidupan kita, iman kita tinggal di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita memupuk iman. 2 Petrus pasal 2, ya, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi situasi dalam nasihatnya Rasul Paulus nulis kepada jemaat Kristen mula-mula di Asia Kecil pada waktu itu ternyata sedang berkembang ajaran sesat. Guru-guru palsu, mereka itu mengutip ajarannya Rasul mana, mengutip perkataannya Tuhan Yesus, lalu dipelintir, diputarbalikkan seperti itu. Sehingga Petrus perlu menasihatkan, iman kalian tidak akan tumbuh subur dengan begini, nanti iman kalian juga ikutan sesat. Yang ketiga, kita belajar untuk memupuk iman kita perlu mewaspadai ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Hati-hati dengan ajaran palsu. Apalagi konteks zaman sekarang, sedikit Anda scroll media sosial, kita udah gak bisa filter ini omongannya influencer ini bener atau enggak. Followersnya banyak. Wah sangat dikagumi, kayak ganteng, cantik, segala macam. Kata-katanya enak didengar, iya pas ya buat saya. Tetapi kan kita gak tahu, itu bukan suara penggembalaan dari lingkup pemuritan gereja kita. Mungkin kata-katanya oke lah, bagus, tertata dengan rapi, baik, merdu bahkan suaranya. Followersnya banyak, yang komentar juga banyak. Tapi kan kita gak tahu yang komentar tuh dibayarin dia atau enggak, kan juga gak tahu gitu saudara-saudara. Ya. Tapi tidak menyiratkan nilai-nilai firman Tuhan. Nah itu bisa menjadi sebuah kesesatan. Karena itu hati-hati dengan penggunaan media sosial kita di hari-hari ini saudara-saudara. Bisa jadi juga disusupi dengan ajaran palsu. Contoh misalkan kalau ada yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma. Demikian juga untuk kita menuju kepada sorga, pada keselamatan. Kan gak mesti Kristen aja kan. Kan banyak jalan, banyak ajaran. Siapapun bisa masuk sorga, bisa diselamatkan. Hati-hati dengan ajaran palsu seperti itu. Kelihatannya menyejukkan. Iya ya, ngapain kalau saya harus pilih salah satu jalan, harus jadi Kristen gitu. Kan menganut yang lain juga bisa. Itu ajaran palsu. Ya, oke lanjut contohnya. Apa yang dialami oleh Petrus pada waktu itu. Pasal 3 ayat yang keempat ya. Contoh ini tentang akhir zaman misalkan ya. Dikatakan demikian 2 Petrus pasal 3 ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya atau kedatangan Tuhan Yesus itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap kok seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mana kok kayak Tuhan gak datang? Ya, di encounter sama Petrus di ayat 9 dan ayat 10. Petrus mengatakan demikian.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, ayat 9 ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia atau Tuhan sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Mungkin seolah-olah Tuhan masih menahan kedatangannya, menunda kedatangannya, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri ya. Ada yang rumahnya kecurian, kemalingan? Ya. Pencurinya telepon Anda dulu enggak? Ya, shalom bro, ya. Siang, nanti malam aku tak nyuri ya di rumahmu ya. Janjian dulu ya, kamu pergi yo supaya kamu selamat. Kan enggak mungkin. Ya, pencuri tiba-tiba datang gitu aja kan. Nah, demikian juga hari Tuhan tiba seperti pencuri, ayat 10. Dan pada hari itu langit akan lenyap. Dengan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala isi yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, salah satu ajaran kekristenan yang selalu dipelintir itu adalah janji tentang kedatangan Tuhan. Udahlah kalau Anda searching lah, mau di Google atau di AI dan sebagainya. Ya, coba carikan kepada saya referensi tentang hari kiamat yang pernah diramalkan oleh siapapun lah yang ada di dunia ini. Dari abad demi abad dan sebagainya, ada yang berusaha meramalkan kedatangan Tuhan Yesus, tetap gak datang-datang. Karena Tuhan Yesus sendiri juga pernah berkata, mengenai hari itu tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada teman, bahkan mereka yang mengaku dirinya hamba Tuhan atau orang Kristen, mau followersnya banyak semanapun juga, begitu ngomong pada Anda, tanggal kedatangan Yesus Kristus kali kedua di atas muka bumi dah tanggal sekian, langsung unfollow, langsung di reject dah, langsung jangan Anda dengarkan. Ini sekte akhir zaman ya, atau Anda bisa searching dengan kata kunci sekte akhir zaman. Udahlah, dari masa ke masa selalu ada dan ramalan mereka selalu tidak terbukti. Ada yang berusaha membenar-benarkan dengan mereka minum racun bunuh diri bersama-sama. Ya memang betul, mereka yang terangkat masuk sorga. Versi mereka maksudnya ya, nggak tahu benar sorga atau enggak. Karena ajaran sesat sekali lagi. Ya, ada juga mungkin yang mengajarkan demikian. Kan kita udah jadi orang Kristen, kita udah terima kasih karunia dari Tuhan. Berarti Tuhan itu baik atau jahat? Halo? Tuhan baik banget, sangat baik atau cuman baik? Sangat baik. Makanya kalau kita berbuat dosa, Tuhan pasti memaklumi, mengampuni ya. Buatlah dosa sebanyak-banyaknya ya. Tolong ini potongan khotbah saya jangan jangan ini aja yang diambil. Dengarkan penjelasan lengkapnya. Nanti tiba-tiba, Pastor Robert mengajarkan, kita sudah menerima kasih karunia, berbuatlah dosa sebanyak-banyaknya. Saya cuma ngasih contoh, ini ajaran sesat ya. Oke. Karena kan kita udah tinggal dalam kasih karunia, berarti kita bebas berbuat dosa. Nanti toh Tuhan memaklumi, Tuhan mengampuni. Saudara-saudara, tadi saya sudah ngomong begini. Lingkungan untuk iman bertumbuh itu ada dua. Yang pertama apa? Kasih karunia. Dan yang kedua, pengenalan akan Tuhan. Nah ini loh. Ada orang yang hanya memakai satu unsur ini. Yang penting kasih karunia itu membuat aku diampuni. Tetapi lupa. Ketika dia berbuat dosa, dia semakin mengenal Tuhan apa tidak? Halo? Ya semakin tidak mengenal Tuhan dong. Berarti kalau dia berbuat dosa dengan sengaja, berarti dia menjauhi pengenalan akan Tuhan. Kalau dia kenal dengan Tuhan, pasti dia akan semakin sungkan, semakin tidak mau berbuat dosa. Contohlah, saya mendidik kedua anak saya. Ini dua anak saya juga ikut datang ibadah di sini ya. Ya. Karena mereka mengenal ayahnya, ya. Ketika mereka berbuat salah, ya pastinya di dalam setiap kehidupan setiap kita, bahkan anak saya pun tidak luput dari kesalahan. Begitu salah kan pasti saya atau istri saya akan menegur, jangan berbuat salah ini, jangan diulangi lagi kelakuan seperti ini. Karena mereka tinggal di dalam kasih karunia kami sebagai orang tua, kami didik mereka dengan kasih, kami menyayangi mereka, kami tetap menerima mereka sebagai anak kami, itu kasih karunia. Oke. Tetapi karena mereka mengenal siapa saya sebagai ayahnya, mengenal istri saya sebagai ibunya, ketika mereka mau berbuat salah lagi, mereka ingat,
Memang sih kalau mereka berbuat salah pasti akan kami maafkan, pasti akan kami maafkan. Tapi karena mereka semakin mengenal kami, ya, mereka pasti ngapain ya kita membuat hati papa dan mamanya menjadi berduka lewat kesalahan kami. Ngapain kami melakukan kesalahan supaya papa dan mamanya menjadi sedih? Supaya tidak menyedihkan hati saya dan istri. Mereka pasti mikir untuk berbuat kesalahan ini. Lebih baik enggak Mendingan saya mengikuti apa yang menjadi nasihat papa dan mama saya. Bisa paham? Kalau kita tinggal di dalam kasih karunia Allah dan mau mengenal Allah, pasti kita gak akan pernah berpikir, wes gak apa-apa lah sekali-sekali berbuat dosa, nanti toh diampuni. Itu di luar pengenalan akan Tuhan. Bisa paham ya? Karena itu harus seimbang. Ada pengenalan akan Tuhan dan juga kita tinggal dalam kasih karunia. Kalau kita hanya memberati kasih karunia aja, lalu kita kepingin berbuat dosa, kita sebenarnya menghindari pengenalan akan Allah. Itu tidak sehat ya. Karena itu tadi kita sudah belajar mengenai memupuk iman. Yang pertama apa tadi? Kita harus dimuridkan dengan sengaja. Berilah diri Anda dimuridkan, khususnya dalam pengembalaan gereja kita. Yang kedua, kita perlu menambahkan unsur-unsur yang tepat agar kita semakin mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar untuk waspada terhadap ajaran yang menyesatkan. Oke, buka ayat yang terakhir nih ya. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18 ya. Demikian firman Tuhan. Pesannya Petrus di bagian yang terakhir, ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Pengenalan akan Tuhan itu sekali lagi penting. Karena orang kebanyakan mulai mengabaikan pengenalan akan Tuhan ini. Mereka sudah kehilangan rasa hormat dan takutnya akan Tuhan sehingga ya sudahlah kepalang tanggung, sudah berbuat dosa ya berbuat dosa aja deh. Tetapi mari kita kembali kepada pengenalan akan Allah yang akan menimbulkan kesadaran buat kita. Aku tidak mau mendukai hati Tuhan. Aku tidak mau membuat Tuhan sedih. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Itu namanya mengenal Tuhan. Ayat 18. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Ayat 18 ini ya. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama memupuk iman. Ya, pupuklah iman kita melalui pemuritan, berusaha semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus dan waspadalah terhadap semua ajaran-ajaran sesat agar kita bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya.